Halo para pecinta manhwa, selamat datang kembali dan tanpa banyak bacot lagi Mimin akan melanjutkan cerita sang bayangan yang kembali ke masa lalu setelah dikhianati oleh keluarga utama yang sudah dilayaninya. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan terbongkarnya kelicikan Alan dan ibunya sekaligus dimulainya aturan baru di mana semua anak dalam keluarga Cooper berhak menjadi pewaris dengan membuktikan kelayakannya. Lalu Leon yang merupakan kepala keluarga mengancam akan menghabisi Sal Cooper jika dia berani merusak reputasi keluarganya di kemudian hari. Hanya saja Sal Cooper malah mencengkram pedang itu hingga tangannya terluka sambil menegaskan jika dia tidak peduli pada posisi seperti yang ayahnya pikirkan dan jika ayahnya benar-benar menginginkan kematiannya maka dia seharusnya melakukan hal itu sekarang juga. Ucapan itu benar-benar mengejutkan Leon karena tak mengerti jalan pikiran bocah nakal di hadapannya. Meski begitu dia takkan melakukan hal berlebihan karena keluarganya membutuhkan kekuatan dan jika Sal Cooper memenuhi syarat maka dia akan memperhatikannya. Saat dia beranjak salah satu bawahannya menanyakan kenapa tuannya menghukum kelancangan tersebut. Lalu Leon menjawab jika dia tidak perlu melakukannya dikarenakan Sal Cooper cukup terampil dan dia lebih menantikan pencapaiannya di masa depan meski dia penasaran kenapa anak haramnya memiliki pikiran yang berbeda berbanding terbalik dengan anak-anak lain yang selalu tunduk bahkan ingin mendapatkan pengakuannya. Setelah pesta itu usai terlihat Nyonya Hera yang sangat murka kepada kepala pelayannya disebabkan rencananya seharusnya tak diketahui oleh siapapun tapi Sal Cooper malah mempermainkannya. Di saat yang sama anak buahnya menanyakan hal apa yang harus dilakukannya kepada pelayan wanita ini. Pertanyaan itu makin membuatnya kesal karena pengawal seharusnya mengetahui jika dia hanya perlu memberikan gadis itu sebagai santapan para iblis. Lalu dia tiba-tiba saja mengingat sesuatu yang ganjil pada gadis itu. Di mana dia seharusnya sudah tidak bisa menggunakan kemampuan sihirnya setelah bakatnya dilucuti. Dengan rasa amarah yang sudah tak terkendali, maka dia berbalik ke arah kepala pelayannya sambil menanyakan kenapa gadis itu masih menggunakan sihir. Kepala pelayan ini pun segera berlutut sembari menjelaskan jika bakat gadis itu terlalu tinggi, sehingga dia tak bisa menguasainya dan berharap nyonyanya memberinya waktu beberapa hari lagi. Hanya saja Hera yang sudah ditimpa berbagai macam kesialan tak akan memberinya pengampunan bahkan memerintahkan eksekusi secara langsung. Hal itu tentu saja membuat kepala pelayan ini panik dengan mencoba menjelaskan semuanya jika Sal Cooper adalah dalangnya tapi para pengawal sudah mengayunkan pedangnya. Dia pun dihabisi sebelum mengatakan semuanya dan Hera menganggap seorang pengkhianat yang mengkhianati majikannya tak pantas menjelaskan pembelaannya. Kemudian dia mendekati Andrea dengan niat mengambil bakatnya untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Tanpa pikir panjang lagi, Hera segera melakukannya dengan Andrea yang sudah tidak berdaya disebabkan tubuhnya terikat. Akan tetapi tubuh Andrea terlihat baik-baik saja, bahkan terus mencegah energi negatif masuk ke tubuhnya. Hera seketika tercengang disebabkan tekniknya seharusnya memberikan luka bakar kepada targetnya dan jika gagal maka orang itu tentunya memiliki tubuh jiwa es. Menurut legenda gadis dewasa yang memiliki tubuh jiwa es dapat meningkatkan kekuatan pasangannya jika melakukan hubungan icip-icip. Kenyataan itu membuat Hera mengubah pandangannya di mana Andrea merupakan produk yang sangat berharga. Keesokan harinya Sal Cooper berada di jendela sambil memikirkan dirinya yang sudah menunjukkan bakat sampah dan sifat rendah Alan dan ibunya, tapi hal itu belum cukup untuk membuat kepala keluarga menyingkirkannya dan Sal Cooper mulai menduga jika ayahnya mungkin saja mempertimbangkan kekuatan di balik ibu Alan. Tak hanya itu Hera makin meningkatkan pengawasannya seakan takut kalau dirinya melarikan diri namun sejak awal Sal Cooper takkan berhenti sebelum semua musuhnya di masa lalu merasakan hal yang sama bahkan lebih pedih lagi. Di saat yang sama Gloria datang ke kamarnya atas perintah kakaknya untuk mengambil barang yang dipinjamnya.
Kedatangan Gloria membuat raut wajah Sal Cooper serius disebabkan memikirkan untuk mendapatkan dukungan mutlak keluarga Isaac sehingga dia bisa langsung menghabisi Alan dan ibunya tanpa peduli dukungan di belakangnya. Lalu Sal Cooper menjawab jika dirinya memikirkan kenapa keluarga Isaac hanya menjadikan benda berharga ini sebagai pusaka belaka. Namun Gloria takkan memberitahunya kecuali dia ingin bertarung dengannya. Akan tetapi Sal Cooper malah menyuruhnya untuk pergi karena dia tidak terlalu peduli pada jawaban dari rasa penasarannya. Dikarenakan Gloria terus memaksanya maka Sal Cooper mengabulkan keinginannya. Saat dalam duel Gloria menggunakan teknik pedang yang tidak biasa untuk menghadapi Sal Cooper. Semua itu disebabkan dirinya mengetahui jika Sal Cooper bukanlah anak normal dengan kemampuan seperti anak pada umumnya. Meski begitu dia tak menyangka akan kalah dengan begitu mudah dan secepat ini. Dikarenakan dirinya telah kalah, maka Sal Cooper ingin mendengar rahasia dari pusaka kotak ilusi keluarganya. Kemudian Gloria memberitahu jika semua itu hanyalah sekedar legenda yang diwariskan secara turun-temurun tanpa dapat dipastikan kebenarannya, dan menurut legenda jika seseorang mendapatkan pengakuan dari kekuatan rasi bintang dan menguasai kotak waktu ilusi maka dia mampu mengorbankan seluruh hidupnya untuk membiarkan seseorang terlahir kembali. Jawaban itu membuat Sal Cooper menyadari kenapa dirinya bisa kembali ke masa lalu. Saat Andrea selamat dari mara bahaya bahkan dia berhasil lolos dari makhluk iblis maka dia mengorbankan seluruh hidupnya untuk ditukarkan pada kelahiran kembalinya. Maka dari itu Sal Cooper tak hanya harus membalas dendam melainkan menjaga Andrea agar tidak jatuh ke tangan Alan. Di saat yang sama kedua bawahannya datang sambil melaporkan jika Andrea telah tertangkap. Laporan itu tentunya saja sangat membuat Sal Cooper murka dengan gejolak amarah dalam dirinya. Bayangan ini pun menjelaskan jika selama operasi semalam seseorang melihat Andrea tertangkap oleh kepala pelayan di hutan. Lalu Gloria menambahkan jika pagi ini dirinya mendengar rumor jika Andrea yang merupakan seorang pelayan akan dijadikan selir oleh Alan saat dewasa nanti. Awalnya Gloria menduga jika anak yang dimaksud adalah Sal Cooper karena sangat aneh jika Alan yang merupakan keturunan langsung memilih seorang pelayan. Tak butuh waktu lama Sal Cooper segera berlari dengan rasa amarah dan kali ini dia berniat menghabisi Alan tanpa peduli pada konsekuensinya. Sementara itu Alan yang sudah terbangun meluapkan rasa kesalnya atas Sal Cooper yang sudah mempermalukannya di depan para bangsawan. Dia bahkan tak segan menyerang penjaganya ketika ucapannya tidak menyenangkannya. Lalu salah satu dari mereka memperlihatkan Andrea yang merupakan gadis kesukaan Sal Cooper dan cara ini adalah salah satu tindakan pembalasan dendamnya. Alan seketika kegirangan karena dia harus memeriksa Andrea secara langsung apakah dia pantas menjadi selirnya di masa depan. Di sana Andrea hanya bisa menangis disebabkan dia tak bisa menggunakan sihirnya disebabkan rantai ini menyegel kekuatannya. Alan tak sabar melihat wajah Sal Cooper, sangat mengetahui gadis kesukaannya menjadi miliknya. Saat Alan hampir menyentuhnya maka Sal Cooper baru saja tiba dengan sebuah pukulan telak pada wajahnya. Tak hanya sampai di situ, tapi Sal Cooper yang sudah dikuasai rasa amarah terus datang padanya. Tiap pukulan brutal tanpa henti dilancarkannya dengan mengincar tiap bagian tubuh Alan. Berkat amukan Sal Cooper, kini Alan menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Yang benar saja tubuhnya mengalami kerusakan hingga tulangnya dipatahkan. Sal Cooper benar-benar sudah seperti iblis dan Alan hanya bisa meminta tolong agar diselamatkan. Akan tetapi para penjaga yang mencoba menghentikan Sal Cooper tidak berdaya di hadapannya. Para bayangan yang mengikuti Sal Cooper baru saja tiba dan mereka merasa ada sesuatu yang salah pada tuannya karena dia biasanya selalu bersikap tenang tapi tidak kali ini. Kemudian Gloria melepaskan rantai yang mengekang Andrea dengan pedangnya.
Lalu Andrea segera menghentikan amukan Salkoper dengan membuatnya tersadar. Keributan besar itu membuat Hera segera ke kamar putranya dan menemukan Alan dalam kondisi yang memprihatinkan. Kemudian Hera menunjuk Salkoper sambil menegaskan apakah ini cara dirinya membalas budi setelah dibawa ke kastil. Akan tetapi Salkoper enggan bermain lagi dengan para musuhnya, bahkan dia mengeluarkan pedang Perseus miliknya. Lalu dia menggores tangannya sendiri untuk memberikan sebuah tantangan kepada Alan untuk duel secara terhormat sampai salah satu dari mereka mati. Alasan Salkoper melakukan hal ini demi mencegah variabel yang tidak terduga di masa depan hingga membahayakan Andrea maupun orang-orang yang dianggapnya penting seperti para bayangan yang mengikutinya. 7 hari kemudian duel pun akan segera dilaksanakan dengan dihadiri oleh kepala keluarga sendiri. Sambil tertawa Salkoper tak menyangka Alan tidak melarikan diri setelah menunda pertarungan selama 7 hari. Tak hanya Salkoper tapi Alan juga ikut tertawa dikarenakan dirinya tak memiliki alasan untuk lari dan menganggap kesempatan ini adalah momen yang tepat untuk menyingkirkannya. Salkoper yakin jika Alan dan ibunya pasti mengetahui tentang perbedaan bakat mereka, tapi perisai yang bersama Alan memberikannya firasat buruk. Saat duel dimulai maka Alan langsung menyerang menggunakan perisai miliknya yang dinamakan Medusa. Serangan laser dari kedua mata Medusa cukup menyulitkan Salkoper dengan memaksanya terus menghindar dan Alan menertawakannya karena Salkoper sudah seperti monyet. Di sela itu Salkoper yakin jika sumpah bayangan takkan membuatnya kebal terhadap serangan Medusa disebabkan status abnormal seperti menjadi batu tidaklah dihitung sebagai kerusakan. Jadi dia harus menghancurkan perisai tersebut terlebih dahulu dan Alan menegaskan jika Salkoper telah mencuri pedang Perseus yang seharusnya menjadi miliknya, tapi dia melupakan sesuatu di mana perisai Medusa berada di sana. Bagi Alan cepat maupun lambat, maka Salkoper pastinya akan lengah dan saat itu terjadi maka tubuhnya akan membatu dan dia tinggal menghancurkannya hingga berkeping-keping. Akan tetapi keahlian menghindar dan menyerang Salkoper sangatlah tinggi, sehingga dia kini berada di depan targetnya. Alan yang melihat bahaya itu segera memanggil perisai Medusa untuk menyambut Salkoper. Namun sebelum Medusa menyerang Salkoper telah membutakan mata perisai tersebut. Dengan ini pelindung yang menjaga jarak mereka berdua kini telah tiada. Dengan ini maka Salkoper akan mengakhiri semuanya melalui tebasannya. Namun siapa sangka serangannya hanya melewati tubuh Alan seperti sebuah ilusi. Semua itu disebabkan cincin sihir yang digunakan Alan dan saat dirinya seharusnya mati, maka cincin itu akan hancur menggantikannya. Alan terus tertawa karena dirinya saat ini adalah seorang penyihir dengan kekuatan hebat. Lalu dia menggunakan kemampuan jiwa pendendam yang merupakan sihir hitam. Di sisi lain kepala keluarga Ishak mengetahui jika jenis sihir hitam itu adalah kekuatan keji yang dapat dikuasai dengan menggunakan jiwa 1000 rakyat jelata yang mati secara menyedihkan. Walau Hag Ishak ingin mendengar penjelasan, tapi Leon memintanya untuk menghormati duel karena ini adalah tradisi keluarganya dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Di dalam pertandingan Salkoper tidak menghindar dari serangan lawannya dengan memilih untuk menebasnya. Hal itu seharusnya membuat Salkoper dilahap oleh jiwa pendendam, tapi dia tidak terkena dampaknya padahal Alan sudah mengujinya hingga ratusan kali. Meski begitu dia takkan menyerah bahkan menggunakan kekuatannya dalam jumlah yang lebih besar. Kini Salkoper terkepung oleh jiwa pendendam yang terus mencoba merasukinya. Seharusnya jiwa pendendam itu akan merusak mental targetnya dengan rasa sakit yang luar biasa, tapi Alan sangat terkejut karena serangannya tidak efektif pada Salkoper. Kemudian dia membalas serangan dengan sebuah tebasan pada dada Alan, namun dia malah tertawa sambil mengaktifkan transferan kerusakan pada sumpah bayangannya. Seketika salah satu dari bayangannya mengalami luka yang seharusnya diterimanya.
Sal Cooper yang melihat itu sedikit lengah disebabkan melupakan jika Alan tetap saja memiliki sumpah bayangan di antara para anak haram. Lalu Alan mengeluarkan tongkat sihir sambil menggunakan seni iblis yang memiliki karakteristik untuk menghisap jiwa yang lebih lemah darinya sebagai sumber energi. Walau Alan tak mengerti kenapa efek sumpah bayangannya terhadap Alan tidak efektif, tapi dia akan mencari tahu hal itu setelah dia mengalahkannya dalam duel ini. Para bayangan yang ada di sekitar Andrea tampak tidak berdaya, bahkan tubuh mereka mulai berubah seiring hilangnya kekuatan mereka. Sekarang Alan sudah mendapatkan energi yang cukup banyak, tapi dia enggan berhenti tanpa peduli jika para bayangannya mati. Di sela itu Sal Cooper ikut menggunakan sihir darahnya yang dinamakan formasi pembentukan darah ajaib untuk membalikkan situasi. Efek sihir itu mengacaukan sihir milik Alan, bahkan formasinya dihancurkan. Tak hanya itu, jiwa para bayangan yang terkuras kini kembali lagi dan mereka terus memuji bosnya yang hebat. Di saat yang sama sang naga bahkan ikut campur dalam duel ini dengan menghancurkan perlindungan dalam arena. Dengan intimidasi yang sangat kuat, Sal Cooper meminta Alan untuk menikmati nafasnya yang tersisa karena takkan ada lagi nafas selanjutnya setelah duel ini usai. Kemudian sang naga mendekati tuannya dan berniat melakukan sesuatu. Kepala keluarga Isaac yang melihat hal itu mulai memikirkan sesuatu dengan mempertimbangkan sebuah legenda yang mungkin saja benar adanya. Dikatakan bahwa jika ras naga dapat menyelaraskan kehendak mereka dengan tuannya, maka naga mampu mengubah bentuk mereka untuk menjadikan tuannya jauh lebih kuat. Setelah menyelimuti tubuh Sal Cooper, kini sang naga memulai penyatuan dengan tuannya. Wujud ini dikenal dengan nama Zirah Naga yang legendaris. Alan yang melihat hal ini takkan percaya, karena meskipun seseorang mendapatkan pengakuan ras naga akan mustahil dapat menyelaraskan hati dan pikiran secara bersamaan. Dia menganggap apa yang dilihatnya hanyalah sihir ilusi dan dia akan segera menghancurkannya. Kali ini sihir yang digunakannya jauh lebih besar dan tinggal beberapa detik lagi monster ini akan menerjang Sal Cooper.